Shalom. Salam satu roh dalam Yesus Kristus. Mina ikanos. Ya. Yesus baik. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Ketua ya yang sudah bersama panitianya mengundang kami sehingga kami bisa datang ke acara Pertemuan Wanita Nasional GPI Jalan Suci di Jogja ini. Itu sangat senang bisa berkenalan dengan ibu-ibu yang luar biasa, dengan karakternya pasti luar biasa juga karena sudah jadi anak-anak Tuhan kan. Makanya temanya jadi Tuhan, jadi perempuan dengan karakter Kristus, gitu ya. Kita tahu ini sebenarnya temanya berat banget gitu. Siapa di sini saya mau tanya yang sudah merasa dia karakternya Kristus? Kayaknya takut ya, gitu ya. Tapi kita mau belajar supaya kita makin lama makin mirip Kristus. Makin lama kita makin memiliki karakter yang kita ambil dari Tuhan Yesus. Kita nggak bisa ambil begitu aja kalau kita belum pernah berdoa, membuka hati, menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan atas hidup kita, atas pribadi kita. Sulit kalau nggak ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ya. Tapi kalau sudah ada Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus terus tuntun kita, sehingga makin lama karakter jelek kita yang dulu dibersihkan, maka kita akan memiliki karakter Kristus. Amin. Amin. Perempuan dengan karakter Kristus itu harus jadi impian setiap perempuan yang harus menjadi impian daripada setiap perempuan yang sudah bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan sudah memiliki Kristus dalam hidupnya. Dan orang yang seperti itu pasti ada kuasa yang luar biasa dari Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Amin. Ya, karena ini bukan kosong-kosong lagi, dia bukan milik iblis lagi, dia bukan milik roh-roh mana gitu ya, tapi dia milik Kristus. Itu ajaib banget. Kalau menurut Kamisa, ya dia bilang katanya pengertian karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang dapat membuat seseorang itu terlihat jadi beda dengan orang lain. Kalau saya ambil teori klasik aja dulu ya, saya ngambil yang terlalu sophisticated tentang karakter menurut teori Big Five atau apa gitu. Tapi saya ambil yang klasiknya aja gitu ya, yang lebih mudah dimengerti. Saya pikir kita semua di sini juga tahu ya, ada orang dengan temperamen macam-macam. Ya, ada yang temperamennya kalau dibilang di teori klasik dasar itu dia bertemperamen sanguin. Ada ya, pernah dengar ya? Sanguin. Kalau dikumpul kira-kira jadi gimana tempat itu? Jadi biru kayak tempat kuburan atau jadi hiruk pikuk heboh? Jadi kayak di pasar. Jadi kalau sanguin yang cerah ceria, rame, terbuka gitu ya, dan kumpul itu jadi cerah banget. Tapi misalnya ada orang melankolik gitu, melankolik kalau dikumpulin kira-kira jadi bagaimana? Sepi, sedih, bawaannya kan kayak seniman gitu ya, rada-rada unik gitu ya. Itu orang-orang melankolik tapi cerdas, perfeksionis gitu ya. Itu orang melankolik. Sehingga memang mesti dicampur, masih ada melankolik, ada sanguin di situ supaya melankoliknya bangkit gitu ya. Jangan diam dulu dong, tahu aja ya, sanguin kalau muncul di satu tempat langsung menarik perhatian gitu ya, langsung dia nggak bisa diam, dia mengamati segala macam. Udah ada banyak di pikiran dia gitu ya, untuk dia bisa supel
ya. Belum lagi ada yang namanya pemimpin banget, kolerik gitu, kolerik. Kita lihat kalau kolerik digabung kira-kira jadi apa ya? Keluar sana. Orang kolerik gitu ya, jadi pemimpin tegas gitu, keras. Makanya perlu sekali Tuhan kita itu ajaib banget. Dia nggak kasih orang jadi melankolik murni 100%, nggak, dicampur-campur aja. Dia ada sedikit sense of humornya dia gitu ya, supaya ada sedikit sengit, sedikit biar cuma berapa persen gitu, ada sedikit koleriknya aja gitu ya, supaya jangan jadi diem terus. Serem banget lah lihat orang diem terus gitu ya. Terus ada yang flekmatik kita tahu ya, orangnya kalem, cool gitu ya. Dia kayak pembawa damai di mana-mana gitu ya. Terus orangnya juga ada harmoninya, ada bisa melucu kayak gitu, menyenangkan. Dia nggak cepet marah gitu ya, nggak kayak kolerik atau sanguin. Jangan coba-coba, ngana bikin salah sedikit tahan gitu ya. Tapi kalau orang flekmatik enggak gitu ya, dia lebih cool, lebih tenang, dia lebih mendamaikan di tempat yang lagi ribut-ribut gitu ya. Itu sebenarnya gitu. Nah, jadi orang yang berkarakter itu bisa diartikan dia punya watak dan dia punya kepribadian ya. Jadi orang yang berkarakter itu adalah orang yang punya kepribadian ya, dia punya akhlak, dia punya kepribadian. Nah, cuma ada orang kan yang bisa menilai kepribadian macam apa nih. Misalnya saya punya teman kepribadiannya dia terkenal orangnya baik gitu ya, jujur, orangnya kalau ngomong apa yang benar. Terus orangnya penuh cinta kasih gitu ya, dia gampang kalau ngelihat ada orang-orang yang butuh pertolongan, cepat sekali hatinya itu terharu dan pengen sekali menolong gitu ya, sangat sabar. Ada sih yang kayak model-model begitu ya, orangnya perhatian ke orang lain. Kalau dia lihat, aduh kayaknya temanku yang ini saya perhatiin dia udah batuk loh, kayaknya udah 2 bulan lah saya perhatiin misalnya gitu, kayaknya tapi kok kayak belum minum obat ya, karena makin lama makin kenceng nih, kasihan juga. Nah, dia perhatian gitu, bahkan mungkin dia bisa ajak yuk kita ke dokter. Bahkan kalau temannya mungkin kurang dananya, dia gak apa-apa nanti aku yang bayar. Itu tuh bisa kayak begitu ya. Tapi ada orang juga bisa menilai kita kalau kita gampang sekali tersinggung gitu ya, gampang marah. Pokoknya orang ngomong apa dikit telinga kita tipis langsung kita kepengen hantam balas gitu ya, pengen marah. Nggak ada, kalau di sini nggak ada, di sini anak baik-baik. Orang baik-baik ya, jadi maunya menang sendiri. Kalau orang lagi ngomong dia timpalin, jadi nggak, dia ngomong terus, tapi kalau orang kasih pendapat dia timpalin, nggak mau dengar, mesti dia terus. Nah, itu orang yang egois gitu ya, yang jadi orang bisa nilai. Misalnya saya yang kayak gitu, tuh dokter kami kan orangnya egois. Saya tadi dengar dokter Ana bilang satu waktu dia juga pergi ke seorang dokter gitu ya, terus dia pengen dokter itu nerangin ke dia, dokter Popskin kalau nggak salah, nerangin. Dokter Ana lagi perhatian, tapi itu dokter, lihat nih, kamu cuma lihat saya, kamu lihat di sini, kamu ngerti nggak? Waduh, ada juga dokter yang kayak gini ya, karakternya kayak apa itu? Ya, ngeri banget dong, nanti pasien dokter aja ke dokter gitu ya, bisa digituin. Gimana yang pasien biasa-biasa aja, maksudnya awam, terus
selalu ini untuk seseorang memulai membangun karakter yang baik. Jangan ambil udah terlanjur, udah susah berubah, udah begini, terima aja gue apa adanya. Banyak orang begitu. Dia kalau mau temenan sama saya, terima aja aku apa adanya, memang saya begini. Gak boleh gitu. Apalagi anak Tuhan. Anak Tuhan selalu ada kans, ada kesempatan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik. Selalu, karena dia fokusnya adalah Kristus dengan karakter yang sempurna, gitu ya. Kristus itu maha baik, maha murah hati, dia begitu maha kasih, dia itu maha sabar, dia itu segala yang terbaik, gitu. Sehingga kita boleh mencontoh itu, gitu. Sehingga kalau ada Roh Kudus dalam kita, kalau kita karakternya mulai aneh-aneh, mulai yang udah mulai geram-geram, mulai marah, mulai segala macam, Roh Kudus biasanya suka ingetin, gitu ya. Kayaknya rada berlebihan deh. Kayaknya kamu ini ada sesuatu masalah, cepat selesaikan di hadapan Tuhan. Cepat minta ampun. Cepat perbaiki lagi. Kalau enggak, kamu bisa merusak suasana banyak orang. Nggak bisa nih, gitu ya. Jadi itulah kita sangat bersyukur karena kita milik Kristus dan Kristus sudah ada dalam kita. Ya, jadi tidak akan terlambat kalau kita membangun karakter yang baik, karakter yang baik, dan tidak pernah juga terlambat. Walaupun tentu akan lebih sulit kalau kita makin terlambat memulainya. Makin kita berusia, makin maju, baru kita mau berubah, gitu ya. Memang sih, tapi mohon maklum, gitu ya, mohon maklum aja. Misalnya mami saya 87 tahun ya, ada. Udah mulai demensia, sudah mulai tahu ya demensia, sudah mulai, dia masih bisa gitu, dia ingat kalau ketemu saya, Steph dari mana gitu ya, Steffi, dari panggil Steffi. Tapi nanti cerita-cerita mulai ngabur gitu ya. Kita udah mulai mesti belajar kesabaran yang lebih gitu. Atau mami saya mulai, saya tanya, mami udah makan? Si Mbak udah mulai main-main mata ke saya kan. Oh, saya tahu mami saya mengarang bebas gitu ya. Oh gitu ya Pak. Tapi mungkin mami masih pengen kali ya, apa kita bikin pancake ya, kita bikin panekuk ya. Oh kalau gitu saya suka. Kalau clever tart, itu saya lebih suka lagi. Ternyata dia memang gak makan lapar dia kan. Jadi dia suka apa yang dia suka, yang kayak nasi, yang enggak, sama sekali enggak. Kecuali saya bawa dia keluar. Cuma kalau kayak lagi datang ke sini, ya makan apa yang ada di rumah gitu ya. Tapi begitu, kita mesti belajar sabar, belajar mengerti, belajar tidak suka menghakimi orang. Karena kita ini penghakim ulung, gitu ya. Kita ini penghakim ulung. Walaupun kita anak Tuhan, kelihatan baik banget gitu, tapi sering sekali diam-diam kita sedang menghakimi yang sana, yang situ, atau di dalam hati kalau nggak keluar. Oh, berapa sih dia memang begitu? Dia kan memang udah kayak begitu ya, begitu. Nah, kita lanjut. Jadi karakter yang baik itu, jadi sebenarnya begini, manusia itu yang terlihat kalau kita ketemu dengan orang gitu ya, dengan orang, apalagi orang baru
Jadi cuma 10%. Kalau esbar, kalau ada gunung es di laut itu baru puncaknya 10% aja yang terlihat, sedangkan yang gedenya itu ada di bawah laut. Itu yang menyeramkannya itu masih tenggelam di bawah, tapi lama-lama dia akan naik juga, gitu ya. Sehingga kita memang nggak bisa menilai seseorang hanya dalam waktu sesaat, nggak mungkin, nggak bisa itu. Kemudian kita akan lihat selanjutnya, Aristotle dia mendefinisikan karakter yang baik itu sebagai hidup oleh tingkah laku yang benar dalam hubungan dengan manusia lain dan dengan dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kita lihat di sini. Ini saya mesti agak cepat ya. Ini golden rule. Ini adalah peraturan emas yang ada di Alkitab kita, gitu ya, yang ada di Alkitab kita. Di sini dibilang bahwa kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, ya. Nah, siapa orang yang bisa mengasihi orang lain dengan berbagai karakternya? Siapa yang mampu? Gitu. Rasa-rasanya kalau kita dengan kekuatan kita sendiri sulit. Nggak usah jauh-jauh teman atau saudara jauh atau siapa tetangga, dengan suami sendiri atau dengan anak sendiri. Suami dari latar belakang keluarga lain, istri dari latar belakang keluarga yang lain. 2 tahun pertama pernikahan kira-kira seperti apa itu? Kira-kira seperti apa di masa adaptasi sebagai suami dan istri? Banyak orang mengalami ketegangan luar biasa setelah habis bulan madunya, gitu ya. Bulannya udah lewat, gitu, madunya udah nggak tahu kemana, tinggal mulai tiba-tiba dia bentak, tiba-tiba dia udah, lu nggak usah tahu, ini urusan gue. Udah mulai sakit hati, gitu ya, mendem. Karena kalau diomongin, udah nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu, saya nggak ada waktu. Kependem lagi, batu ketimbun, tambah-tambah, lama-lama kan jadi tembok. Lama-lama jadi tembok pemisah, gitu ya. Sehingga kalau ada masalah, si istri mah daripada nanti gue dibentak-bentak sama dia, mending gue diemin. Carilah kesenangan sendiri, carilah hiburan. Nggak nyangka loh karakter suamiku misalnya ya, nggak nyangka loh kalau jalan sama saya aja di luar sana ada cewek cantik lewat, matanya langsung jelalatan ke tempat lain, gitu ya, langsung ngeliat, langsung begini sampai mesti diputer, boleh nggak lihat ke tempat sini misalnya, gitu ya. Jadi kita nggak tahu kalau kita apalagi baru pacaran 3 bulan 4 bulan nikah, itu benar-benar satu tanda tanya, satu misteri yang nanti harus banyak ditanggung, gitu ya. Harus banyak berdoa, ya harus melekat kepada Tuhan supaya kuat, supaya ada penghiburan, supaya ada pembersihan, ya. Tuhan Yesus itu membersihkan kita supaya dari kelakuan kita juga yang dulu kemanjaan banget di keluarga, semua yang dia ngomong harus diikuti, dia mesti perintah, pembantunya banyak banget. Sekarang nikah kerja sendiri misalnya, gitu ya, dimarah-marahin, dilihat, wah cuma kantor tempat tidur nggak bisa ya kamu ya, nggak bisa licin ya, cuci piring masih ada minyak-minyaknya juga begini, nggak bersih ya. Dulu kan pembantuku banyak, gitu loh. Sekarang aku kerjain sendiri, aku rasa udah bersih, gitu. Wah, memang kemanjaan. Nah, itu yang gitu-gitu, bukannya jadi ada belas kasihan, gitu. Aduh, sini deh, gue ajarin ya, supaya nanti kamu bisa lebih
bisa bersih beneran gitu loh. Ini loh, siram air panas, terus habis itu dengan sabun, ini kan udah bunyi ceng begini. Nah, kalau udah dibilas, lihat nih bersih banget kan gitu. Nah, udah coba bikin gitu. Misalnya karena cinta kasih gitu yang ada dalam dia, dan juga dia tahu bahwa ya kepala keluarga itu membimbing si nyonya, si istrinya gitu kan, yang memang dia penolong, tapi dia juga perlu dibimbing, perlu saling ingetin semuanya gitu. Kalau kita punya karakter yang saling melukai, pada akhirnya hatinya bolong gitu ya, pada akhirnya penuh kepahitan, pada akhirnya penuh dengan luka batin, dan tidak sedikit kita lihat orang cerai dari pernikahan. Gak tahan. Belum lagi kalau mertuanya galak, mertuanya sama-samain gitu ya, karena bener-benerin anaknya sendiri misalnya gitu. Kalau mertuanya tidak bijak, itu dia makin memperkeruh rumah tangga anaknya. Jadi kalau karakter mertua juga nggak bagus gitu, ya nggak ada kedamaian di sana. Jadi sedih banget kalau melihat baru di dalam keluarga aja kita sudah tidak bisa mencerminkan karakter Kristus. Keluarga ini Kristen tetapi tidak mencerminkan keluarga Kristus. Yang suaminya sekarang mabok-mabokan, yang istrinya cuek bebek, pokoknya gue bikin gue punya mau, terserah lu gitu loh, kalau enggak lu boleh keluar dari sini, yang kayak begitu. Itu tidak akan membuat orang di sekeliling keluarga ini bisa memuliakan Tuhan, nggak bisa. Yang ada dia, buat apa gue jadi Kristen? Kristen aja cerai, Kristen aja pemabok, Kristen aja jadilah istrinya kayak gitu, sedikit-sedikit ngomongin si ini, ngomongin si itu dan sebagainya. Ini karakter yang benar-benar harus dibersihkan. Nah, kita bersyukur karena anak-anak Tuhan itu dia dibersihkan. Bayangkan dengan firman Tuhan, karakter kita bisa dibersihkan. Tuhan bilang sabarlah gitu ya, sabarlah. Tuhan bilang berbelas kasihanlah, ampunilah ya. Itu semua itu yang Tuhan mau untuk anak-anak Tuhan buat. Firman Tuhan bisa membersihkan kita. Darah Yesus yang baru kita rayakan Jumat Agung, darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu menyucikan kita. Amin. Kemudian Yesus Kristus sendiri, dia mau supaya anak-anaknya, khususnya yang jadi penolong-penolong suami ini, itu harus benar-benar ada di dalam koridor jalur rencananya Tuhan. Kalau suami lagi lupa baca firman Tuhan, kita deh doain. Kalau panggil kan mungkin dia marah, udahlah lu aja yang baca firman, gue lagi sibuk, lagi mau ke kantor, gue lagi begini, lagi begitu, lu aja gitu ya. Ada yang begitu kalau belum lahir baru. Tapi kalau udah jadi keluarga, suami istri dua-duanya lahir baru, anak-anak lahir baru, ya puji Tuhan, damai sejahtera turun di keluarga itu ya, dan itu akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Yang satu salah, yang satu dia gak akan cepat menghakimi dan menggoblok-goblokkan si istri atau si suami atau si anak, tetapi dengan penuh cinta kasih Tuhan, dia akan memperbaiki, dia akan kasih tahu dengan baik, dia akan kasih contoh dengan baik, dan semua itu akan membuat suasana hidup itu akan jadi lebih enteng, walaupun duit kurang gitu ya, itu gak akan jadi terlalu berat karena ada cinta kasih Tuhan yang kuat di dalam rumah tangga itu. Maka kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dirimu gak mau dicubit orang, ya jangan cubit. Diri kita tidak mau dikata-katain orang gitu ya, jangan kita ngata-katain orang. Diri kita gak mau difitnah orang, jangan kita memfitnah orang. Itu harus selalu balik kepada diri.
Jangan cepat gini, gue sudah coba tapi kesabaran gue itu ada batasnya. Batasnya cukup gue itu 3, 1, 2, 3. Tetap kayak gitu, sana jauh-jauh gitu ya. Udah gak bisa. Kalau dia bilang jangan gitu, Tuhan aja bilang 70 kali 7 kali, ya artinya tak ada batasnya kita mencoba gitu kan. Aku bukan Tuhan, aku bukan malaikat gitu kan. Itu defense mekanisme. Langsung keluar semua senjata-senjata bahwa aku bukan ini, aku bukan itu. Artinya aku boleh terus gak sabar, aku boleh terus marah, aku boleh terus gak ampuni. Dia udah keterlaluan sama saya. Jahatnya kayak apa? Dia menghina saya, menghina keluarga saya. Dia sudah melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan atas saya. Padahal dulu saya yang bantu dia sekolah, saya yang bantu ini, saya yang kasih kerjaan, saya yang kasih segala macam. Balasannya kayak gitu. Menurut kita harus bagaimana? Kalau menurut Tuhan Yesus kan selalu Tuhan bilang ini, ampunilah. Bahkan musuhmu, ampunilah dia dan berdoa berkat bagi dia. Amin. Itu kata Tuhan Yesus. Dan puncaknya waktu Yesus digantung di atas kayu salib, dipaku, udah disesah, udah dihancurkan habis-habisan sampai kita melihat wajahnya pun udah gak sanggup. Tinggal beberapa saat dia akan mati. Itu pun dia masih bisa bilang, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan atas langit, bumi, lautan beserta segala isinya, atas semesta alam raya. Kalau dia cuma bilang satu kata, mati satu bumi. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Dia justru bilang, ampunilah mereka Bapak, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kita satu orang aja yang berani kurang ajar, awas lu ya. Gak ada ampun lagi, udah 3 kali soalnya kesempatannya. Ya, gak ada. Kita itu jahat banget. Kita itu ganas. Kita itu mengerikan sekali kalau tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak dikendalikan oleh Tuhan, kita itu gawat banget, bisa membunuh loh. Ya, lebih ganas dari binatang. Serem banget pokoknya. Saya sampai ya. Jadi golden rule dengan kata lain ya, ini peraturan emasnya orang Kristen supaya dunia melihat bahwa orang Kristen ya begini dia memang ya. Perlakukanlah, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Perlakukanlah sesamamu sebagaimana kau ingin diperlakukan. Pertanyaannya, bisa nggak? Mesti dicoba terus katanya, harus terus. Untuk memiliki karakter yang baik, kita harus terus-menerus mengulang semua yang baik itu menjadi way of life-nya kita. Ya, jadi jalan hidup kita ya memang begitu, karena ingat di dalam anak Tuhan ada kuasa, ada pertolongan Tuhan, ada pertolongan Roh Kudus, sehingga kita harusnya bisa sanggup melakukannya. Ya, jadi jangan bilang nggak mungkin lah, itu cuma Tuhan atau cuma malaikat lah yang bisa gitu ya. Kalau aku nggak bisa lah gitu ya, nggak bisa begitu. Jadi golden rule ini berlaku terhadap diri kita sendiri, juga bagaimana kita memperlakukan orang-orang lain gitu, harus baik adanya ya.
diulang. Misalnya dulu dia orangnya suka sekali bohong. Dalam satu hari nggak mungkin dia nggak lebih dari 20 kali ngebohong. Tapi waktu dia mulai menerapkan peraturan ini, dia mulai, aduh, aku anak Tuhan, ternyata aku terlalu menyakiti hati Tuhan. Nggak bisa, aku mesti benci dosaku ini. Dosa ini harus keluar dari saya demi nama Tuhan Yesus. Waktu kita terima Tuhan Yesus, memang benar semua dosa kita dihapus Tuhan. Dosa yang kemarin, dosa hari ini, dosa yang akan datang, itu ditebus Tuhan sempurna di atas kayu salib. Tapi ini loh, tubuh karakter yang lamanya kita itu masih melekat toh. Bayangkan kalau kita bertobatnya umur 50 misalnya. Nah itu 50 tahun segala keanehan kita yang beredar di dalam diri dan jiwa kita itu kan tetap melekat. Sehingga itu yang mesti dibersihkan dengan firman Tuhan, dibersihkan oleh Roh Kudus, dibersihkan oleh darah Yesus, ya, dan melakukan gitu. Karena iman tanpa melakukan adalah mati, ya, mati adanya. Berarti kita bohong itu, bukan beriman kepada Tuhan, enggak. Gitu. Harus melakukannya. Nah, jadi pentingnya karakter Kristen itu adalah karena kemerosotan etika moral yang begitu luas hampir di segala aspek kehidupan manusia di dunia, maka kita itu harus muncul sebagai terang dan garam di tengah-tengah dunia yang memiliki karakter yang memuliakan Tuhan. Karakter saya pun belum yang seperti bisa diharapkan Tuhan, tapi saya tetap berusaha. Saya minta kekuatan dan kuasa Tuhan merubah saya dari sifat jelek saya yang lalu untuk bisa memiliki sifat Kristus yang makin lama kita boleh makin mirip Yesus, supaya isi hati Tuhan juga itu disenangkan, gitu ya. Jadi kita semua itu berjuang, dan perjuangan kita itu bukan cuma hari ini, bukan. Perjuangan kita itu hari lepas hari, terus menerus sampai Tuhan jemput kita pulang, baru selesai, gitu ya. Mungkin Tuhan akan panggil kita di saat kita yang terbaik dalam hidup. Amin. Ya, kita berdoa, minta Tuhan supaya saat Engkau memanggil aku pulang, sifat-sifatku itu sudah semakin mirip Kristus, dan saya cinta jiwa-jiwa yang Tuhan selalu menangisi, jiwa-jiwa juga yang terhilang. Saya mau beritakan Injil, saya mau memurihkan mereka, gitu ya. Kita mau melakukan semua tugas surgawi sebelum kita kembali kepada Bapa kita di surga, ya. Supaya apa? Saat kita pulang ke rumah Bapa kita di surga, selain karakter kita sudah menjadi mirip karakter Kristus, kita juga pulang dengan buah yang lebat di hadapan Tuhan. Jangan dengan tangan kosong, jangan dengan tangan kosong. Saya, Dr. Jane, Dr. Anne, gitu ya, dan teman-teman dokter yang lain, kami memiliki pelatihan wadah pelatihan pemuritan profesional medis, gitu ya. Dan itu terjadi, pelatihan itu P3M, kalau dipendekin P3M, itu terjadi waktu saya sudah bertobat di tahun 94. Dulu saya Katolik, gitu ya. Dan kemudian Tuhan tangkap melalui satu KKR yang saya hadir di gereja, dan kemudian siapa yang mau menerima, siapa yang mau bertobat dan mau mengalami kasih dan pengampunan Allah hari ini, angkat tangan. Ya, pendetanya bilang begitu. Saya angkat tangan tinggi sekali sambil air matanya meleleh gitu ya. Saking saya baru tahu gitu terhadir beginian, gitu ya. Oh, ternyata gak bisa loh hanya tahu Tuhan, hanya tahu Tuhan Yesus, tahu Allah Tritunggal, gitu ya, tapi tidak pernah merasa perlu
pribadi, dan kemudian membuka hati dan mengundang Yesus untuk masuk dalam hidup. Itu saya belum pernah gitu. Padahal usia saya kasih 34 tahun. Coba kalau Tuhan usia 33 Tuhan udah panggil saya gitu, saya lurus-lurus dong ke neraka gitu ya. Maka saya lihatnya betapa belas kasihan Tuhan, anugerah ya untuk menyelamatkan kaum pilihannya gitu ya. Itu terlalu ajaib untuk bisa dipikir dengan pikiran saya yang terbatas. Saya berjanji hari itu, Tuhan, saya mau belajar tentang firman-Mu, saya mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh, saya nggak mau lagi terhilang gitu ya. Saya nggak mau lihat ke belakang dan terhilang gitu ya. Dan habis itu mulai lagi main-main segala macam. Inilah waktu sejak usia 34 tahun saya bertobat terima Yesus, saya harus maju. Saya harus banyak belajar tentang firman Tuhan, tentang kehendak Tuhan, tentang siapa Tuhan itu, tentang macam-macam pengetahuan dasar kekristenan. Dan kemudian saya berjanji, Tuhan, saya pengen supaya ada banyak saudara-saudara saya yang bisa dengar berita Injil gitu ya. Makanya saya dorong sekali kalau ibu-ibu itu ceritakan tentang siapa Yesus itu kepada siapapun gitu ya. Karena kita tahu satu orang bertobat maka seluruh surga ya, di surga malaikat-malaikat akan bersorak-sorai. Satu aja. Gimana kalau kita ngomong ke banyak orang gitu? Bagaimana itu surga nggak bergoncang-goncang setiap saat gitu kan? Luar biasa menyenangkan hati Tuhan. Lakukan itu. Saya juga melakukan. Dan akhirnya ada banyak teman dokter, teman profesi lain juga, guru, ibu rumah tangga juga, dan insinyur atau apapun profesinya yang dikabarkan Injil, dan kemudian mereka mau bertobat. Akhirnya kita buka kelas pelatihan pemuritan, dan akhirnya itu sudah berlangsung 18 angkatan. Satu angkatan itu 1 tahun. Itu yang pusatnya. Sekarang ada multiplikasinya. Ada yang sudah 14 tahun, ada yang 15 tahun, ada udah bangkit yang lain juga gitu. Artinya kita jangan sampai kalau Tuhan panggil nanti kita pulang dengan tangan kosong. Jangan. Kalau karakter kita sudah semakin mirip dengan karakter Kristus, berarti kita juga ingin supaya apa yang jadi isi hati Tuhan Yesus itu menjadi isi hati kita. Yesus bilang, beritakan Injil kepada segala makhluk misalnya, atau pergi jadikan segala bangsa muridku. Ya kita mesti laksanakan amanat-amanatnya Tuhan. Itu amanat teragung dalam kehidupan. Jangan kita cuma misalnya untuk sekolah kedokteran sulitnya minta ampun gitu ya, mahalnya juga minta ampun, kita kejar. Tapi untuk masalah rohani kita lupakan, kita nggak peduli lah, udahlah itu belum waktunya lah. Ntar kalau udah usia 80 lah, udah dekat-dekat, orang selalu menganggap nanti usia sudah makin maju baru mau dipanggil Tuhan. Padahal kan Tuhan bisa panggil sesuka waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Maka kita harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nggak boleh kita nanti aja, nanti bisa telat, bisa terlambat. Pas Tuhan panggil kita nggak bisa masuk dalam kerajaannya. Sayang gitu ya. Jadi kita itu dikasih anugerah yang ajaib, yang terlalu luar biasa, yang harus kita pakai waktunya saat demi saat, dipegang, dipakai untuk kemuliaannya Tuhan. Amin. Iya. Nah, kita lihat ini satu orang, kita kira-kira lihat kelakuan dia, kelakuan dua orang ini, kira-kira ada yang kita catch you, but you just slammed your door into my car. Dia marah karena Say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value.
mati kalau mati, pokoknya hantam saja, nggak tahu siapa salah satu mati atau dua-dua mati. Itu yang terjadi, gitu ya. Maka biarlah kita memakai anugerah Tuhan yang masih memberi kita semua waktu yang luar biasa boleh hidup, untuk memakai setiap saat kehidupan ini secara menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Dia, gitu ya. Kita mesti belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kasih-Nya yang tak terbatas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tawaran Tuhan dan jaminan Tuhan. Siapa yang mau terima Yesus, dia sudah punya jaminan hidup kekal. Ya, jadi kita itu luar biasa. Kita mesti belajar contoh kemurahan hatinya Tuhan Yesus, ya, bagaimana Dia memberkati orang-orang, Dia menyembuhkan orang sakit, Dia memberi makan orang lapar, Dia berjalan keliling ke desa-desa, kota-kota untuk beritakan Injil supaya mereka bukan cuma jadi sehat jasmani atau tidak lapar jasmani, tetapi juga jadi sehat rohaninya, kembali kepada jalan yang benar, gitu ya. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus tentang ketegasannya waktu Dia lihat bait Allah itu dijadikan tempat untuk menjual segala pertukaran uang, gitu ya, sampai Dia bolak-balikin itu langgar itu semua meja-meja, dan Dia marah. Dia bilang di sini bukan tempat untuk jual beli, bukan tempat untuk tidak menyenangkan hati bapaknya lah pokoknya, gitu ya. Jadi nggak boleh, kalau tempatnya nggak boleh, nggak boleh, kita harus tegas, gitu ya. Dan kemudian kita lihat empatinya Tuhan Yesus, bagaimana waktu Dia lihat Lazarus mati, Dia ikut nangis, gitu ya. Dia ikut nangis walaupun Dia 4 hari nunggu dulu, biarin Lazarus mati betul, gitu. Baru Dia datang dan Dia bilang, Lazarus keluar, gitu ya. Dan Dia hidupkan Lazarus lagi. Itu kita lihat betapa empatinya Dia kepada, bukan cuma Lazarus, kepada kita semuanya. Makanya Tuhan bisa mengirim ibu-ibu yang terkasih, juga bapak-bapak yang ada, itu untuk boleh datang di tempat ini, boleh mendengar hal-hal yang penting untuk diri kita, supaya kita juga boleh mengalami perubahan-perubahan yang Tuhan kehendaki. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain, mungkin ada diskusi kelompok nanti dan sebagainya, saling mendoakan, dan pulang kita disegarkan kembali kerohanian kita, karakter kita pun diubahkan oleh Tuhan, gitu ya. Kita lihat bagaimana Yesus itu respect terhadap orang, gitu ya. Bagaimana waktu Sakeus ada di atas pohonnya, dia mau lihat, dia pendek, Tuhan bilang turun, saya mau nginap di rumah dia, gitu. Karena dia respect terhadap Sakeus, apalagi Sakeus bertobat dan dia tahu bahwa dia dulu udah nipu-nipu orang dengan pajak, dan dia bilang dia akan kembalikan 4 kali lipat, gitu ya. Dan Tuhan respect dengan respons-respons yang benar, yang baik, yang memuliakan Dia. Bagaimana Tuhan itu begitu objektif di dalam melihat segala sesuatu. Misalnya Dia bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di sumur, dan kemudian Dia bilang, panggil suamimu. Terus si perempuan bilang, saya nggak ada suami. Terus itu yang 5 orang lagi dengan kamu, ya itu juga bukan suami dia sih sebenarnya, gitu ya, tapi udah ngikut dia, gitu loh. Artinya Tuhan tahu, dan Tuhan mempertobatkan perempuan itu dengan memberikan air yang tidak akan membuat dia haus lagi, ya. Itu juga yang Tuhan akan berikan kepada kita semua, air firman Tuhan yang akan membuat kita dahaga tapi dipuaskan. Kalau kita lapar
firman Tuhan, kita juga akan dikenyangkan. Seperti itu. Saya pikir ada banyak sekali hal yang nanti, ini kan waktunya singkat ya, cuma 1 jam, tapi kita bisa nanti belajar lagi gitu bagaimana karakter Kristus yang patut dicontoh oleh setiap anak-anak Tuhan, sehingga kehidupannya bisa sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan bisa berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan, dan suasana surgawi bisa dia bawa dimanapun dia berada, di kantornya, di sekolahannya, di rumah tangganya, di